Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gustia Devia Ariantini, nomor absen 3 dari kelas 12 kuliner 1. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif, yang merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Adanya peraturan perundang-undangan guna untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang kedua ada perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir, di mana berupa sanksi seperti denda, penjara maupun hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau melakukan suatu pelanggaran. Konsep perlindungan hukum. Yang pertama yaitu pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban melalui yang pertama pemberian restitusi. Pemberian restitusi ini merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi. Yang ketiga, pelayanan medis. Dan yang terakhir, pemberian bantuan hukum yang berupa bantuan pengacara. Semua bersifat preventif maupun represif, lisan dan tertulis. Upaya ini guna memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan juga kedamaian. Unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang terakhir, adanya sanksi hukuman yang diberikan kepada pihak yang melanggar. Kemudian ada beberapa contoh peraturan perlindungan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan tentang hak cipta. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan tentang hak paten. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 2002 yang menyatakan tentang hak perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap tersangka. Tersangka yang diduga melakukan pelanggaran juga mendapat perlindungan hukum. Hal ini sudah diatur dalam perundang-undangan. Untuk membela tersangka apabila hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah syarat terwujudnya perlindungan hukum. Di mana ada reka ulang kejadian perkara yang merupakan salah satu upaya penegak hukum untuk membuat terang tindak pidana. Kemudian ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat. Yang pertama, hukumnya. Kemudian yang kedua, ada penegak hukum. Yang ketiga, ada masyarakat. Keempat, sarana atau fasilitas. Dan yang terakhir, kebudayaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.